Shalom istri-istri yang berbahagia di dalam kasih Yesus Kristus. Saya percaya istri yang senantiasa berdoa untuk suaminya dan menyerahkan semua pergumulannya ke dalam tangan Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Ada kedamaian, ada pemulihan, ada berkat yang melimpah, dan ada mujizat atas pernikahanmu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam Mazmur 37 ayat 8 Tuhan berkata, "Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu." Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Saudari-saudariku, renungan ini bukan sebuah kebetulan untuk kamu yang saat ini, hari ini sedang marah atau sedang kecewa yang disebabkan oleh sikap, perkataan, atau tindakan dari suamimu. Mungkin kamu merasa dihiraukan, merasa dihianati, dikecewakan, atau dirugikan, ditinggalkan, atau apapun perasaan negatif yang memicu kemarahanmu. Tuhan Yesus berkata, jangan simpan kemarahanmu. Semua orang gampang menjadi marah, apapun alasannya, dari waktu ke waktu. Tapi Tuhan tidak mengizinkan kemarahan itu tinggal secara permanen di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Karena kemarahan yang membelenggu hatimu akan masuk ke dalam jiwamu, membuat kepahitan yang lebih banyak lagi, dan membuat engkau jadi tidak mau mengampuni. Itu bukan kehendak dari Tuhan. Tuhan mau engkau hidup di dalam kehendaknya, hidup di dalam firman-Nya, mau mengampuni, mau melepaskan, dan mau berdoa untuk suamimu. Itu yang Tuhan mau. Kemarahan yang dibiarkan, kemarahan yang tidak dilepaskan di dalam hatimu, bertumpuk, menahun-nahun, dan akhirnya membusuk, justru akan mengakibatkan masalah yang lebih serius lagi. Jangan sampai engkau melakukan itu, karena kepahitan akan membuat kepribadianmu berubah, akan membuat setiap sikapmu berubah, bukan sesuai dengan yang Tuhan mau, dan akan membuat engkau jauh dari rancangan-rancangan Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Itu berarti bahwa kita tidak boleh membawa kemarahan kita sebelum kita membawanya tidur. Karena itu akan menimbulkan lebih banyak lagi kerusakan hati dari yang kita tidak sadari. Bahkan yang kita sadari, setiap kali kita memberikan kemarahan itu tempat di dalam hati kita. Memang kita dapat marah, tetapi kita tidak boleh membiarkan kemarahan itu tinggal tetap di dalam hati kita. Tapi biarlah Tuhan yang bantu kita selesaikan itu. Di dalam Pengkhotbah 7 ayat 9 mengatakan kita adalah orang bodoh jika membiarkan amarah tinggal di dalam hati kita. Jika kita memendam rasa marah yang belum diselesaikan berhari-hari, berminggu-minggu, bulan demi bulan, bahkan bertahun-tahun menumpuk di dalam hati kita, itu
bukan kehendak Tuhan. Dan itu akan merugikan diri kita sendiri, membuat racun untuk diri kita sendiri, dan racun bagi banyak orang. Mintalah Tuhan untuk menolong kita menolak segala amarah yang membelenggu hidup kita, yang mengatur jiwa kita. Meskipun kita merasa kemarahan kita benar, apapun alasan kita, berdoalah, datang kepada Tuhan, masuk ke dalam kamarmu, berdoa minta ampun kepada Tuhan, dan segala kerendahan hatimu minta ampun kepada Tuhan. Minta Tuhan menolongmu keluar dari perasaan marah ini. Untuk itu, saudari-saudariku, aku ajak semuanya, engkau yang sedang marah pada suamimu atau bahkan orang lain, ikuti doa ini. Katakan, Tuhan, aku berdoa supaya Engkau mau mengambil semua kemarahan dalam diriku. Tidak peduli apapun alasanku untuk marah, aku tahu bahwa Engkau tidak ingin aku menyimpannya dalam hatiku. Aku berdoa, Tuhan, supaya Engkau mau menolongku untuk meletakkan kemarahanku ini, perasaan negatifku ini di kaki-Mu, dan melepaskannya, Tuhan.